Hermam TV. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita bersyukur memuji Allah atas segala nikmat yang senantiasa Ia curahkan kepada kita. Siang ini Allah izinkan kita hadir menunaikan panggilannya, melaksanakan salat Jumat insya-Allah berjamaah. Allah mengatur kehidupan kita agar seimbang antara kepentingan hidup dunia dengan kepentingan hidup akhirat. Sebagaimana Ia katakan dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang sudah kami peruntukkan bagimu di kehidupan akhirat, namun engkau tidak perlu sampai melupakan bahagianmu di dunia. Keseimbangan ini merupakan barometer suksesnya seorang hamba dalam menjalankan misi hidup di kehidupan dunia ini. Maka karena itu Allah memanggil kita ketika hari Jumat datang. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Apabila engkau dipanggil melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah. Tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung. Segeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Nanti apabila sudah selesai melaksanakan salat, maka silahkan kembali ke tempat kerja masing-masing. Carilah karunia Allah Ta'ala dan perbanyaklah mengingat Allah dalam mencari rezeki. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam surah Ali Imran ayat 144, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang posisi Nabi Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad itu adalah seorang rasul sebagaimana sudah didahului beliau oleh rasul-rasul yang lainnya. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Lalu apakah kalau dia sudah wafat atau terbunuh, lalu kalian akan kembali lagi kepada agama kalian dulu? Wa may yanqalib ala akibai fala yadurrallaha syai'a. Siapa yang kembali kepada agamanya dahulu, maka sesungguhnya itu tidak akan memudaratkan dan membahayakan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, Allah mengutus para rasul itu biasanya karena keadaan buruk. Sebagaimana contoh-contoh sebelumnya disebutkan oleh Allah Ta'ala. Allah utus Nabi Ibrahim
karena masyarakat sedang asik-asiknya menyembah berhala. Allah utus Nabi Lut karena ketika itu sedang berjangkitnya LGBT. Laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Allah utus Nabi Musa karena waktu itu ada sosok dan individu yang menguasai begitu banyak orang, namun dia berada dalam kondisi sombong luar biasa. Allah utus Nabi Isa juga demikian, karena kondisi umat saat itu dalam keadaan buruk. Demikian pula ketika Allah mengirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana Tuhan yang patut disembah, mana berhala yang perlu dibiarkan. Perzinahan terjadi seperti budaya yang sudah masuk ke setiap sisi umat pada waktu itu. Mabuk-mabukan sudah menjadi hobi. Hukum tidak berlaku. Jika orang kelemah yang berbuat salah, maka segera mereka tegakkan. Tapi kalau orang-orang yang besar melakukan kesalahan, mereka sekuat tenaga melindunginya dengan berbagai macam cara. Maka tidak ada keadilan, tidak ada satupun hukum yang bisa ditegakkan. Saat itulah Allah mengirimkan Nabi Muhammad. Apa tujuannya? Agar mereka kembali kepada sistem kehidupan yang baik. Sistem kehidupan yang sudah diajarkan oleh Nabi Ismail, yang selama ini sudah mereka lupakan karena begitu lamanya Nabi tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tujuan itu pun sampai kepada kita pada hari ini. Nabi tidak ingin wafat lalu tidak meninggalkan kenang-kenangan yang akan menunjukkan umat ini ke jalan yang benar. Maka beliau tinggalkan Al-Quran, beliau tinggalkan hadis Nabi sebagai pegangan dan panduan bagi umat Islam untuk mereka jadikan sebagai pedoman hidup. Hingga Nabi berkata dalam sebuah hadis yang masyhur, "Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan untuk kalian dua pegang hidup. Kalian tidak akan pernah keliru dan tersesat selama kalian mampu berpegang kepada keduanya. Kondisi yang dihadapi Nabi saat itu tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada pada saat ini. Kalau dulu perzinahan begitu banyak, hari ini perzinahan juga tidak kalah banyaknya. Kalau kita lihat data yang disampaikan oleh BKKBN dan lembaga-lembaga yang lainnya, 2 juta anak yang digugurkan dalam 1 tahun itu muncul dari perzinahan yang terjadi di antara umat-umat Islam yang ada di Indonesia. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Modelnya pun tidak kalah dahsyatnya. Kalau di masa Nabi pembunuhan itu cuma dipenggal kepala, tapi di Indonesia ada orang yang dicincang sehabis-habisnya. Ada orang yang dikuliti, ada yang dibuang, ada yang dikubur hidup-hidup. Situasi yang mungkin jauh lebih buruk daripada apa yang pernah kita sebut dengan masa jahiliyah. Perjudian dulu secara langsung, sekarang online, masuk ke setiap rumah. Dan dilakukan bukan hanya oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, tapi juga orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki gelar, memiliki jabatan, dan semuanya. Seolah-olah hal itu adalah problem yang sudah marak di tengah-tengah kita pada hari ini. Maka kalau kita sebut orang-orang jahiliyah dulu karena situasi buruknya, saya pikir hari ini kita juga berada di masa kejahiliaan. Maka sudah sepatutnya kita harus kembali menghadirkan Rasulullah itu di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dulu Allah menghadirkannya di masa jahiliyah. Sehingga kita punya pegangan, hingga kita punya pedoman dan panduan. Ikutan. Karena hari ini kita tidak lagi memiliki sosok yang bisa kita percaya. Tidak ada lagi panutan yang bisa kita jadikan pegangan. Semua orang serba tidak bisa dipercaya. Maka sudah saatnya umat ini untuk kembali seperti dulu.
Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, hadirkan Nabi itu dalam setiap aktivitas hidup. Hadirkan Nabi itu dalam masyarakat. Hadirkan Rasulullah itu di dalam bekerja. Hadirkan Nabi itu di dalam pergaulan. Hadirkan dia di mana saja. Karena hanya itu yang dapat menyelamatkan bangsa ini dari situasi yang ada pada hari ini. Tentu kita tidak akan pernah melihat sosoknya lagi. Karena beliau sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Kita tidak akan pernah mendengar suaranya lagi. Kita juga tidak akan pernah mungkin bertemu dengan beliau lagi. Tapi beliau tinggalkan Al-Quran. Beliau tinggalkan hadisnya. Yang mengatur setiap tata kehidupan kita sedemikian rapi. Seolah-olah ia memandu kita dengan memegang tangan. Sekarang pertanyaannya, apakah umat Islam akan kembali? Atau justru kita akan hidup sesuai dengan situasi pada hari ini, menunggu kehancuran? Sebagaimana pernah disampaikan, tidak akan datang satu zaman, kecuali zaman sesudahnya akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kondisi ini amatlah memprihatinkan kita. Saya pikir bukan hanya saya yang khawatir. Kita semua yang hadir juga selalu memonitoring, membaca media massa, bahwa tidak ada satu sisi pun kehidupan kita hari ini yang tidak buruk. Dimanapun dan ke lembaga apapun, bahkan sampai kepada sistem masyarakat kita juga amat buruk. Tidak ada cara lain kecuali kita kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, dan kembali kepada Sunnah. Mungkin perlu kita selalu laungkan dalam kehidupan kita apa yang dikatakan Nabi tadi, aku tinggalkan untuk kalian dua pegangan hidup. Kalian tidak akan pernah keliru dan tidak akan pernah tersesat selama kalian mampu berpegang kepada keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, sudah seberapa kuat kita berpegang kepada Al-Quran itu? Yang selalu kita letakkan di rak, yang selalu kita beli, yang selalu kita tatap, sudah seberapa kuat dan seberapa banyak kita mengamalkan? Dan sudah berapa kuat kita berpegang kepada sunnahnya, yang katanya kita ini adalah pengikut Nabi yang setia. Kita berbangga dengan kelahirannya, di mana-mana diperingati. Selawatan tidak pernah berhenti. Tapi Nabi tidak hanya menganjurkan kita bersolawat. Nabi menganjurkan kita agar kita mengikutinya. Maka disampaikannya di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yahbibkumullah. Kalau kalian benar cinta kepadaku, bukan menyebut namaku, bukan hanya dengan memasang label-label, tapi ikutlah denganku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Inilah obat yang akan dapat memperbaharui dan mengembalikan umat ini kepada kebaikan. Selama kita tidak mampu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka bangsa ini tidak akan semakin baik. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain yang akan menyebabkan kalian semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada undang-undang hidup yang lebih sempurna daripada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada peraturan hidup yang lebih baik dan seimbang daripada Al-Quran dan Sunnah, karena dia datang dari Allah dan Rasulnya. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, mulai dari diri kita sendiri, nanti akan berdampak kepada masyarakat dan bangsa. Jangan pernah berpikir untuk memperbaiki bangsa ini kalau kita tidak bisa memulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat menjadi iktibar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi bangsa yang besar ini dari kehancuran, dari keburukan-keburukan akhlak yang hari ini selalu diperlihatkan kepada kita, hingga kita bisa berbangga kelak di hari akhirat, bangkit sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina fi Palestin wa fi Lubnan wa fi Iraq wa fi Iran wa fi kulli makan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina waslih dhata bainina wahdina subulas salam wajannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah.